Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat dan sahabat KS2 dimanapun berada? Mudah-mudahan hari ini puasanya diberikan kelancaran, serta senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita semua bisa melaksanakan dan menyelesaikan ibadah di bulan Ramadan ini dengan kualitas yang baik. Salawat beserta salam, mari kita sanjungkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita semua menjadi umatnya yang mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin. Anak-anak hebat, hari ini Bapak akan sedikit mengingatkan tentang kisah-kisah Nabi. Nah, ayo, siapa yang tahu ada berapa Nabi yang Allah turunkan ke muka bumi? Ada yang masih ingat? Ya, betul. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan 124.000 nabi ke muka bumi. Dan dari 124.000 itu 313 diantaranya adalah Rasul. Ya, jadi jumlah nabi yang diturunkan 124.000 dan Rasul yang diturunkan ada 313. Sementara Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui ada 25. Masih ingat? Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhirul khatimul anbiya Muhammad al-Mustafa. Nah, ada 25 ya, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu sudah tidak ada lagi nabi yang diturunkan. Namun pada kesempatan kali ini Bapak tidak akan menyampaikan seluruhnya ya. Kita akan membahas kisah Nabiullah Sulaiman alaihi salam. Ada yang kenal? Ada yang tahu? Ya, Nabiullah Sulaiman terkenal dengan kisah apa? Ya, kisah pemindahan singgasana Ratu Bilqis. Betul? Ya, tapi pada kesempatan kali ini Bapak tidak akan membawakan kisah itu. Bapak akan membawakan kisah yang lain, yaitu kisah Nabi Sulaiman yang memohon izin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberi makan makhluk yang ada di bumi. Al-Kisah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan anugerah berupa kekayaan dan kekuasaan kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kita kenal sebagai nabi yang kaya raya, seorang raja juga kan. Kemudian diberikan kemampuan mukjizat, mampu berbicara dengan binatang, mampu berbicara dengan jin, dan mampu berbicara dengan semua makhluk. Suatu hari, Nabiullah Sulaiman alaihi salam bermunajat kepada Allah. Ya Allah, izinkanlah aku memberikan makan kepada makhluk yang ada di bumi 1 tahun. Nah, 1 tahun loh anak-anak. Nabi Sulaiman memohon untuk memberikan makan kepada makhluk yang ada di bumi 1 tahun. Namun Allah pun berfirman, wahai Sulaiman, engkau tidak akan sanggup. Amin. Nabi Sulaiman masih berteguh hati ya, masih yakin kalau dia mampu memberikan makan kepada makhluk yang ada di bumi. Ya Allah, jika engkau izinkan, berilah waktu aku 1 bulan saja. Ya. Jadi setelah 1 tahun Nabi Sulaiman meminta untuk memberi makan makhluk yang ada di bumi 1 bulan. Allah pun menyampaikan, Allah berfirman, wahai Sulaiman, engkau tidak akan sanggup. Sampai akhirnya Nabi Sulaiman masih bersikeras untuk mewujudkan keinginannya. Wahai Rabbku, ya Allah, berilah aku kesempatan untuk
memberi makan makhluk yang ada di bumi 1 hari saja. Nah, Allah pun mengizinkan. Wahai Sulaiman, silahkan engkau memberikan makan kepada makhluk yang ada di bumi 1 hari. Setelah itu anak-anak, Nabi Sulaiman alaihi salam mempersiapkan jamuan itu. Beliau memanggil seluruh bala tentaranya. Masih ingat kan? Nabi Sulaiman itu memiliki mukjizat, mampu berbicara dengan hewan, mampu berbicara dengan binatang, dengan makhluk lain, jin, angin, dan sebagainya. Nabi Sulaiman mengumpulkan hewan-hewan yang ada di bumi. Kemudian mengumpulkan jin dan manusia untuk mempersiapkan jamuan itu. Semua disibukkan dalam mempersiapkan jamuan untuk memberi makan makhluk di bumi dalam waktu 1 hari. Semua makanan dimasak, semua sajian dipersiapkan. Nabi Sulaiman memerintahkan kepada angin, wahai angin, tolong jaga makanan ini supaya tidak basi. Anak-anak tahu tidak? Setelah makanan itu dihidangkan, panjang deretan hidangannya itu 2 bulan perjalanan. Bisa terbayang betapa banyaknya, betapa hebatnya tuh Nabi Sulaiman ya. Mampu mempersiapkan hidangan sepanjang 2 bulan perjalanan. Setelah semuanya selesai, Nabi Sulaiman bermunajat kembali kepada Allah. Ya Allah, aku sudah selesai mempersiapkan semuanya. Allah pun, baik, wahai Sulaiman, mau dari mana dulu yang akan diberi makan? Ya, makhluk mana dulu? Nabi Sulaiman, yang dari laut, ya Allah. Nah, baik, Allah memerintahkan 1 ekor ikan. Ikan apa? Ikan hiu untuk datang kepada Nabi Sulaiman. Hiu pun datang. Wahai Sulaiman, aku dengar hari ini engkau mengadakan jamuan dan aku diundang sebagai salah satu dari penikmat jamuan itu. Apakah aku sudah boleh makan, wahai Sulaiman? Nah, Nabi Sulaiman pun, oh silakan. Silakan kau makan hidangan ini sesuka hatimu. Pilihlah yang kau suka. Kemudian ikan hiu itu mulai menyantap hidangan yang disediakan oleh Nabi Sulaiman. Sekali lahap, habis semua hidangan yang sudah disiapkan berbulan-bulan. Namun ada yang mengejutkan anak-anak. Ikan itu masih bertanya kepada Nabi Sulaiman. Wahai Sulaiman, aku masih lapar, ada lagi tidak? Nah, Nabi Sulaiman terkejut. Wahai hiu, wahai paus, apakah engkau tidak cukup makan segini? Ya, kau masih meminta lagi. Namun ikan itu menyampaikan kepada Nabi Sulaiman. Wahai Sulaiman, bukankah aku ini tamumu? Kenapa engkau berbicara seperti itu? Nah, dari situlah Nabi Sulaiman tersadar. Ikan itu pun menyampaikan, biasanya setiap hari Sulaiman, wahai Nabi Sulaiman, Allah memberikan rizki kepadaku 3 kali lipat dari yang kau berikan. Hari ini kau mengurangi rizkinya, aku hanya mendapatkan sepertiganya. Nah, Nabi Sulaiman pun tersadar bahwasanya ia memang tidak mampu untuk menjamin rizki makhluk-makhluk yang ada di bumi. Dan itu hanya mutlak Allah yang mampu. Nah, apa yang bisa kita pelajari anak-anak? Ya, yang bisa kita pelajari adalah kita diberikan kemampuan apapun, diberikan kelebihan apapun, tidak boleh sedikit pun muncul rasa sombong, tidak boleh sedikit pun muncul rasa mampu, rasa lebih baik dari yang lain, tidak boleh muncul rasa lebih hebat dari yang lain, karena sesungguhnya Allah lah yang maha segalanya. Demikian cerita hari ini, semoga ada manfaat yang dapat diambil. Selamat melanjutkan ibadah puasanya. Semoga diberikan kelancaran sampai nanti kita bersama-sama merayakan hari kemenangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.